nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari Jumat yang ketiga ini bertepatan dengan tanggal 15 bulan Sya'ban, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab yang kedua, masih tentang taubat. Di Jumat yang pertama bab tentang taubat sudah saya sampaikan sampai hadis nomor 15 Pak ya. Hadisnya sampai nomor 16, sekarang nomor 17. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asyamsu mim maghribiha taballahu alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, man taba, barang siapa yang bertaubat, qabla an tatlu asyamsu mim maghribiha, sebelum matahari terbit dari arah barat, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya orang itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Di pertemuan yang sudah lalu sudah saya sampaikan definisi tobat, kemudian tahapan-tahapan bertobat. Kemudian di hadis yang berikutnya di sini tentang waktu. Kapan tobat seseorang itu bisa diterima? Di sini dijelaskan qabla an tatlu asyamsu mim maghribiha, sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini merupakan kalimat lain untuk penjelasan sebelum kiamat. Selama kiamat, detik-detik kiamat akan terjadi, maka dicirikan matahari terbit sebelah barat dan orang pun bertobat, maka tobatnya tidak akan diterima. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika Allah menjadikan ini alam akan hancur, dicirikan terbit sebelah barat, orang-orang pun mereka ramai menyatakan amantu, kami beriman, kami beriman. Maka iman mereka tidak berlaku lagi. Karena di sanalah tempat awalnya, waktu awal untuk menerima atau membalas apapun yang pernah mereka amalkan selama hidupnya. Di sini menggunakan kalimat qabla an tatlu asyamsu mim maghribiha, sebelum matahari terbit dari arah barat. Maka sebelum itu terbit, orang bertaubat kepada Allah, berapapun dosa mereka yang begitu menumpuk setinggi langit, tobatnya tetap akan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu merupakan penjelasan di hadis nomor yang ke-17. Apakah bisa disimpulkan oleh seseorang, karena sekarang saya masih muda, kiamat pun masih jauh tibanya, maka dia merasa enjoy melaksanakan perbuatan kemaksiatan dengan harapan usia saya masih muda, kiamat juga masih jauh, saya tidak akan bertobat. Ketika memasuki masa pensiun, bolehkah seperti itu? Ya, kita juga bertanya, apakah ente yakin kematian masih lama, kan gitu Pak ya? Karena itu seseorang meninggal dunia bukan disebabkan tua dan mudanya. Banyak orang yang masih muda, rajin berolahraga, namun ternyata pulang bersepeda dia meninggal dunia. Ada orang yang sudah tua, keluar masuk rumah sakit sampai sekarang masih ada.
Karena kematian bukan disebabkan karena usia, melainkan jatah hidup sudah habis, kan gitu Pak ya. Kontrakan atau CF, maka dia pun ya langsung menghadap kepada Sang Pencipta. Nah, kalau kita kembangkan, apakah ada penyakit yang mematikan? Ada orang bertanya, pertanyaannya sama kepada orang yang berbeda. Pertanyaan yang pertama disampaikan kepada kiai, kedua kepada medis. Itu sama pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah ada penyakit yang mematikan? Medis menyatakan banyak penyakit yang mematikan. Kata kiai, enggak ada satupun penyakit yang mematikan. Kenapa orang itu wafat? Karena waktu hidupnya sudah habis, jatahnya CF, maka dia pun meninggal dunia. Nah, ini berdasarkan kepada beberapa keterangan. Di antaranya Allah menjelaskan, apabila kematian telah tiba, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa dipajukan, tidak bisa dipunurkan. Detik itu pun dia akan meninggal dunia, kan gitu Pak ya. Sampai ada orang yang bunuh diri pun dia tetap akan wafat dengan cara yang Allah rela, Allah ridho. Orang bunuh diri terjadi hari Jumat tanggal berapa sekarang teh? 18 ya. 18. Orang bunuh diri tanggal 18 bulan Maret 2022 jam 10 pagi. Tidak bunuh diri pun dia akan wafat di waktu itu dengan cara yang Allah rela. Kalau bunuh diri Allah tidak rela. Allah tidak meridhoinya kepada orang yang bersangkutan. Jadi itu kematian bukan disebabkan oleh usia atau oleh penyakit, melainkan jatah hidupnya sudah habis. Orang ingin sehat, dia gemar berolahraga, dijaminkah akan panjang usianya? Ya tidak juga itu kan Pak ya. Nah, lalu tentang bab usia yang tadi, jangan kita bermain dengan bab taubat. Jangan muncul pernyataan, "Da aku masih keneh muda, kiamat juga masih jauh, moal wakat taubat angke we ketika menjelang pensiun." Nah, itu merupakan pernyataan yang tidak dibenarkan. Kesimpulan hadis 17 di sini, selama kiamat belum terjadi, orang bertobat kepada Allah, berapa banyaknya dosa yang dia laksanakan, taballahu alaihi, niscaya Allah akan menerima tobat orang yang bersangkutan. Nah, itu kandungan nomor 17. Sekarang nomor 18. Wa an Abi Rahmani Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha gagah dan yang maha mulia, yakbalu taubatal abdi malam yugorgir, menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, yakni ketika akan meninggal dunia. Ini kalimat yugorgir sekurang Sunda nama sebelum sesegrok. Apa sesegrok? Sesegor. Lain? Ngorok. Kalau bapak menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu kan ngegorok Pak ya. Keluar darah kan sesegor. Itu yugorgir disebutnya. Jadi kalau hadis yang tadi sebelum mati terbit sebelah barat, sebelum itu Pak ya, orang-orang menyatakan aku beriman, aku bersedekah, berinfak, mau diterima ku Allah Pak, apabila matahari telah terbit sebelah barat. Tapi menjelangnya orang bertobat kepada Allah, orang berinfak, bersedekah, diterima oleh Allah yang Maha Kuasa selama belum terjadi terbitnya matahari sebelah barat. Itu secara global. Ini personal yang ini Pak, ini perorangan Pak.
Innallaha azza wajal yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Ruh sampai di sini, maka seluruh perkara gaib akan diperlihatkan kepadanya. Contoh Fir'aun, dia ditenggelamkan di laut mengejar Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa bersama mantan pesihir yang sudah iman kepada Nabi Musa. Itu kan mereka adu kekuatan, Pak ya. Adu kekuatan yang tidak seimbang. Nabi Musa, Nabi Harun hanya berdua menghadapi ratusan para pesihir yang dipimpin oleh Mr. Samiri itu kan. Fir'aun sebagai pengendalinya itu. Maka pertama yang melemparkan kekuatan, kata Nabi Musa, silakan antum yang melemparkan kekuatan. Maka pesihir melemparkan tali yang panjangnya sekitar 1 jengkal, dilempar ke teh harirup si tali teh. Berawal dari ketakutan, ketika melihat tali bergerak maka semakin takut. Wah, orang Israel kan gitu. Padahal itu bukan ular, melainkan tali yang bergerak. Seperti ibu dan bapak ketika pulang nonton di bioskop Marga Cinta tahun 80-an misalnya Pak ya. Bapak kalau orang sini asli tahu lah, ada bioskop Marga Cinta, ada bioskop di Dayakolot kan, bioskop Merdeka Pak ya. Baheula itu kan. Kalau bapak pendatang mungkin tidak akan tahu kan. Nonton ke bioskop di Marga Cinta jalan kaki itu Pak ya. Itu malam Jumat khusus film Juri Gungkul kan itu Pak ya. Nah, yang sekarang jadi pom bensin yang di Cipaga itu kan daerah angker dulu tuh Pak, itu Kebon Awi. Ayeuna kan itu SPBU di sana jalan tol dulu mau boro-boro kan Pak ya. Nah, saya pakai sarung geus ngaji di Masjid Lengkong pakai sarung lumpang kayak turang lalajo. Teu mayar, noroboas di pipir itu kan. Da teu bukan duit kalau mayar juga kan. Malum santri nakal kan baheula teh itu kan. Nah. Lan? Ya kurma tukang bae lah. Nah itu pulangnya jam 12 malam Pak ya, ke mesin di bioskop kene itu kan. Aya tangkat cau ketebak ku angin, juri belonyong telumpat itu kan. Itu bukan juri, tidak ada juri kan, tidak ada. Tapi karena muncul takut sejak awal, ketika dia keresek, disadarkan keresekan, lari kan semuanya gitu Pak ya. Nah jadi sesuatu yang ditakutkan ketika bergerak maka semakin muncul berbagai macam ketakutan. Nabi Musa, Nabi Harun, masyarakat sekitar ketika mereka melihat tambang yang bergerak, tali yang bergerak, payukhayalu anhu kata Allah, maka dihayalkan dalam pikiran mereka itu ular yang bergerak. Musa pun sempat ketakutan. Kata Allah, la takhaf, Musa kamu tidak perlu takut, angtumul a'launa, kamu akan menang, kamu tinggi kata Allah. Lemparkanlah apa yang kamu pegang. Itu Nabi Musa memegang tongkat Pak. Itu menurut tafsir Imam At-Tabrani Pak ya, itu tingginya tongkat Nabi Musa 5 meter. Nabi Musa jangkungnya sakumaha. Kalau Nabi Musa jangkungnya 2 meter, lain tongkat awi itu digotongna. Ya tentu kalau tongkat kan harus lebih pendek dibandingkan dengan orangnya Pak ya. Itu kan. Kalau tongkat Nabi Musa panjangnya 5 meter, tasagong jangkung kumaha Nabi Musa. Geuning dina film Nabi Musa pernek daun jangkung zaman ayeuna mah teh. Ya, kumaha sutradara itu kan. Nah jadi kalau tongkat Nabi Musa 5 meter, kalaulah tuh Nabi Musa tingginya 2 meter seperti kita, itu Nabi Musa bukan tongkat tapi mamanggul awi gitu kan Pak ya. Nah dilemparkeun tah Pak tongkat Nabi Musa teh maka ceuleuh teh menjadi ular yang sesungguhnya dan memakan tali-tali yang kecil. Para pesihir Pak, itu yang mereka saksikan tetap tali yang bergerak, bukan apa-apa. Tapi itu mereka ketika melihat tongkat Nabi Musa yang dilemparkan dan yang menjadi ular, mereka yakin ini bukan tali, bukan tongkat yang bergerak. Ini merupakan ular yang sebenarnya. Berarti ini Musa betul merupakan seorang Nabi. Sujud itu semuanya mereka Pak. Dan mereka mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami sekarang beriman kepada Rabb Musa dan Rabb Harun. Fir'aun kan marah. Kenapa yang seperti itu? Belum izin dariku. Bunuh semuanya, kejar semuanya, lari semuanya.
Ketika mereka lari, Fir'aun mempersiapkan bala tentara untuk mengejar mereka. Ada hubul oge pan itu kan tidak direncanakan sebelumnya, Pak ya. Nah, dikejar, Pak. Sampai di pantai, maka para pesihir pun ya mereka takut melihat ke hadapan lautan, ke belakang tentara Fir'aun kan. Kata mereka, selamatkan kami wahai Musa. Ya Nabi Musa memohon kepada Allah, turunlah perintah, idrib bi asokal bahar, kata Allah, pukulkanlah tongkatmu kepada lautan. Sudah dipukulkan langsung kan terbuka. Itu kan mujizat, Pak. Maka Nabi Musa bersama mantan pesihir pun lari, ya, membelah lautan yang tadi. Kata lautan sabara kilo panjangnya, Pak. Jaba jero gitu kan, lari itu kan, ngehegak sigananya itu. Ngehegak. Tapi bagi mereka yang suka bersepeda masih kadang mau ngehegak. Di sini yang suka bersepeda siapa? Banyak ya. Ya, Pajen ini yang hebat sampai kadieng ya bersepedanya ya. Ya. Saya juga pernah bersepeda ke Pangandaran, Pak ya. 12 orang ketika itu ke Pangandaran sampai Cicalengka, Culang-Ciling, balik dia capek gitu kan. Orang-orang mah sampai ke sana pikir-pikir anak-naunan gitu kan, paling enggak dipuh maneh gitu. Balik lagi gitu. Nah, ketika Nabi Musa dan mantan pesihir bersama Nabi Harun sampai di ujung sana, ini baru tengah-tengah, maka Allah berfirman, wahai lautan, menyatulah kalian, bersatu kembali. Itu terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Maka Nabi Musa memperingatinya kasus yang tadi dengan bersyukur kepada dengan cara saum setiap tanggal 10 bulan Muharram. Disebutnya saum Asyura. Fir'aun di tengah lautan, kemudian ya datang kepadanya kematian, dibukakan perkara yang gaib. Itu yugorgir di sini, Pak, nyawanya. Maka Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Terimakah tobat Fir'aun? Tidak. Karena sudah yugorgir. Perkara yang gaib sudah dibukakan kepadanya. Kalau ada orang yang akan meninggal dunia, Pak ya, detik-detik kematian kita hadir di sana. Kewajiban kita apa? Mentalkinkan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah oleh kalian orang yang sedang mauta. Itu apa arti mauta? Itu mauta bentuk jama, tunggalnya ada dua bentuk tunggalnya. Yang pertama mayit, Pak ya. Yang pertama al-mayit, Pak. Apa arti mayit? Dan halo? Al-mayitu, apa arti al-mayitu? Bapak Ibu, halo. Al-mayitu, apa artinya? Ya mayit kan, Pak ya, mayit. Kemudian yang kedua, alma itu. Alma itu, apa alma itu? Orang yang sekarat. Alma itu orang yang sakarat. Maiti sakarat, pas eta teh. Ini maiti kan aya ya? Ada kan? Pas antara sifat dengan nama. Itu nama maiti sakarat, cenah benar itu kan pas, Pak ya. Karena maitun adalah orang yang mengalami detik-detik kematian. Kalau mayit sudah mati gitu kan. Nah, bentuk jamak dari dua lafaz ini sama, Pak. Apa? Al-mauta, Pak ya. Al-mauta. Al-mauta. Ini juga sama al-mauta. Satu seorang yang telah mati namanya mayit. Beberapa mayit mauta namanya. Seorang yang sedang sakarat itu. Beberapa orang yang sakarat mauta namanya. Nah, kata Rasul, laqinu mautakum. Ini kan mauta kalimatnya. Talkinkanlah oleh kalian orang yang mauta. Ini mauta apakah mayit atau mait? Ya bisa mayit bisa mait, bergantung pada susunan kalimatnya.
hujan besar, cerita hujan besar. Abdi nyarios ka Bapak, Pak Haji, gaduh pajeng abdi bade wangsul hujan. Itu pajeng apa artinya? Payung. Pak Haji kumaha pajeng teh calan di pasar teh? Rada datu hujan cenah teu nyambung pan eta teh. Ya. Ari pajeng anu kahiji mah payung, pajeng anu kadua naon? Laku. Ini juga sama. Mauta bisa diterjemahkan mayit, bisa mait, bergantung susunan kalimatnya. Nah, Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah oleh kalian orang yang mauta di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis Abu Daud menyatakan, faman kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya kalimat tauhid masuk surga. Apakah mungkin orang yang telah mati bisa ngomong lagi? Berarti ini mauta maksudnya mait. Itu ya. Nah, ini kalau mait tidak termasuk kepada yugorgir, enggak termasuk ke sini. Belum termasuk. Itu kalimat yugorgir artinya Pak ya, perkara gaib diperlihatkan kepadanya. Kamu nanti di sini tempatnya, di sini tempatnya. Adapun ketika orang telah meninggal dunia, kemudian dimasukkan ruhnya ke alam kubur, jasadnya ke dalam kubur, akan diperlihatkan nilai yang terbalik. Ini ahli surga kata Rasul, akan diperlihatkan neraka. Ini di alam kubur. Sampai dia menangis, maka malaikat berkata, disebabkan kamu beriman kepada Allah, Allah menggantikan dengan tempat ini, berikan gambarannya surga. Ini ahli neraka, diperlihatkan surga kepadanya, dia merasa bahagia, geuning aku doraka oge ka surga. Kata malaikat, disebabkan kau pelaku maksiat maka digantikan dengan ini. Nah, tapi ketika menjelang kewafatan akan diperlihatkan dua-duanya, surga dan neraka. Tempat kamu ini. Nah, itu yang termasuk kepada yugorgir. Ketika perkara gaib diperlihatkan kepadanya dan dia bertobat, maka tidak akan diterima. Karena sudah yugorgir, tobatnya akan diterima sebelum yugorgir. Ini hadisnya Hasan. Ini hadisnya Hasan, Pak ya. Nah, apa arti Hasan? Dan apa arti Hasan, Bu? Sosehan apa? Mun, apa arti Hasan? Oh gitu. Syarat hadis sahih ada sabiriji. Satu. Dan sanadnya bersambung. Apa arti sanad? Rangkaian para perawi itu namanya sanad, Pak ya. Kalau saya berkata di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi bersabda, bapak harus menggugat kepada saya. Jo Nabi telah bersabda, iraha ente penak jeung Nabi. Mungkin itu kata saya, Pak Jokowi berkata, oh berarti Pak Ustadz penak di Presiden Jokowi. Kan begitu kesimpulannya, Pak. Ya, mungkin Pak Jokowi ka Tirtawangi jalan-jalan kena sapedah, kan bisa terjadi kan gitu, Pak ya. Tapi kalau saya berkata di sini, Rasul telah bersabda, kata Bapak teh iraha, ternyata saya pudin penak jeung Rasulullah sampai ngomong seperti itu. Nah, saya berbicara yang tadi karena melibatkan beberapa orang. Dari Nabi kepada sahabat terus sampai ke bawah, ini namanya sanad. Sanad yang bersambung artinya seorang murid menerima langsung dari gurunya bertatap muka seperti ini. Ini bersambung namanya, Pak. Ya. Ini kan bersambung. Yang kedua, Pak, rawinya kuat hafalan. Ini yang kedua. Lamun barhobeh tidak akan diterima, bubar poho kabeh gitu kan. Harus kuat hafalan. Yang ketiga, rawinya adil, Pak ya. Apa arti adil? Beda adil dalam ilmu hukum, adil dengan ilmu hadis itu berbeda, Pak.
Kalau dalam ilmu hukum adil itu semua orang yang melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang itu mesti diusut. Ia mah anu ngusukeun ieu sabab ieu pelakuna di hari-hari itu tidak adil. Tidak adil itu adil dalam wilayah ilmu hukum. Kalau adil dalam ilmu hadis adalah rawinya tidak melaksanakan perbuatan dosa yang disengaja, itulah rawi yang adil ya. Kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Kemudian yang kelima, tidak cacat. Di sini bukan cacat fisik tapi cacat mental, pendusta, pemalsu hadis, dituduh dusta, pikun, itu termasuk poin yang kelima. Ini syarat hadis sahih, Pak. Apabila poin yang keduanya tidak dia miliki, Pak ya, yang ada dia termasuk rawi yang apa? Yang lemah hafalan. Maka hadisnya dinamakan hadis hasan. Tuh, Pak. Kalau yang kelima ini 1, 2, 3, 4, 5 dimiliki, itu yakin sahih hadisnya. Yang kelima ini, poin yang kedua, tidak kuat hafalan, tapi dia lemah hafalan, maka disebutnya hadis hasan namanya. Tah nu ieu, Pak, hadis hasan disebutnya. Itu perbedaannya, Pak ya. Nah, bagaimana senapa kalau eta nisfu Sa'ban, sahabat-sahabat kita banyak yang sholat tadi malam 12 rakaat, membaca surat Yasin sekian kali, istighfar 1000 kali, dan sekarang tuh mereka saum. Itu hadisnya tidak dhaif, tidak, tapi palsu hadisnya. Tidak dhaif itu, tapi hadisnya palsu. Karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ibnu Abi Sabroh, dia termasuk orang yang jago membikin hadis-hadis palsu. Mun di urang mah dokter yang paling jago membikin gigi palsu itu. Jadi hadis ini bisa dijadikan sebagai hujah atau dijadikan dasar untuk beramal. Kita lihat sekarang nomor 19. Hadis nomor 9. Ini cukup panjang ini, Pak, lihat, Pak ya. Ini sangat panjang, nomor 19, Pak. Karena panjang ini saya akan baca langsung terjemahannya, Pak ya. Namun sebelumnya ini diminum dulu, bisitiis kayak bismillah. Dari Jir bin Habas katanya, saya mendatangi Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu, perlu menanyakan soal mengusap 2 sepatu hub atau sepatu boot. Kan ini perlu saya bahas karena ada kaitan dengan bab fikih ibadah di sini, Pak. Hub itu sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Kalau al-hida, sepatu yang tidak menutupi kedua mata kaki. Bapak mengenakan khuf. Ketika berwudu boleh diusap bagian atas. Gitu maksudnya, Pak. Ya. Itu ketika berwudu ada anggota wudu yang boleh diusap dan yang wajib. Kalau yang wajib diusap kan kepala, nggak boleh dibasuh, nanti jibruk kalau kepala. Nah, yang kedua, khuf. Itu hub ya, sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Ketika kita berwudu tidak perlu dibuka, cukup diusap bagian atasnya. Syaratnya ketika kita memasukkan kaki ke sepatu yang dalam kondisi bersih, tidak menyentuh najis, gitu, Pak ya. Nah, itu yang ditanyakan oleh seorang sahabat yang bernama Jir bin Hubes. Apa yang menyebabkan engkau datang ini, hei Jir? Saya menjawab, karena ingin mencari ilmu pengetahuan. Mencari ilmu pengetahuan. Imam Bukhari mencari ilmu pengetahuan sampai ke mancanegara. Kita juga akan sama sampai ke manca kelurahan, tapi satu kecamatan, Pak ya. Satu kecamatan.
Jadi kalau kita tidak mencari ilmu padahal lokasi yang dekat, sangat malu oleh orang-orang zaman dulu. Mereka mengorbankan, meninggalkan keluarga, kemudian mengorbankan harta demi sebuah berangkat ke tempat yang jauh, Pak. Ini yang dia tanyakan hanya satu, tentang mengusap al-khuf. Itu bagaimana hukumnya gitu kan, Pak ya. Nah, kalau di kita kan ingin nanya cukup di japri, di WA-kan. Berebet 10 pertanyaan kan dibaca di miliar masalah Pak ya tentang bab waris. Pak Ustadz maaf mengganggu, ingin bertentang bab waris. Ini ceritanya seorang sampai kahebel gitu kan. Nah, saya terjawab, ibu bab waris sebaiknya ibu datang aja ke pesantren, gitu kan? Nggak bisa dijawab di sini. Sampai sekarang kan tidak datang ke pesantren, gitu kan? Duka kumah tak. Ia berkata lagi, sesungguhnya para malaikat itu sama meletakkan sayap-sayapnya, yakni berhenti terbang dan ingin pula mendengarkan ilmu atau karena untuk tunduk menghormat kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dicarinya. Nah, Pak, ini belum dijawab permasalahannya tentang huf yang tadi. Belum dijawab. Tapi dia bahkan memberikan semangat bagaimana mulianya, bagaimana hebatnya orang yang menuntut ilmu agama. Sekarang yakin gak Bapak dan Ibu malaikat terhenti ketika mereka berterbangan karena mendengar suara kita di sini di masjid, itu mereka terhenti semuanya. Yang gak terhenti siapa? Orang lalu lalang, tidak. Malaikat yang terhenti, Pak. Mereka membukakan sayapnya dalam versi yang lain seraya berdoa untuk kita semua. Itu mahalnya nuntut ilmu, Pak. Maka hanya orang-orang tertentu yang digerakkan hati oleh Allah untuk di majlis ini, orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah sebetulnya, Pak. Orang lalu lalang kan ya tiise gitu kan, mereka tidak tahu sama sekali. Doa malaikat yang dipanjatkan kepada mereka yang duduk di masjid untuk menuntut ilmu, mencari pengetahuan, didoakan oleh malaikat, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah curahkanlah kepada mereka rahmatmu. Ini berulang-ulang ucapan malaikat sampai kita bubar dari sini. Bagaimana senapa kalau nunutan tapi ngaji di masjid mau rugi, anu rugi mah nonton sepak bola beri nunutan eta anu rugi. Nah betul ge apan mayar. Eta nonton sepak bola mayar gratis. Gratis hotel lawan moncor ti handap. Kakara bakal gratis itu mah masuk kena eta kudu mayar Pak ya. Mayar batu sudah ke mengalangut teh kieu nonton sepak bola teh urang teh pan kaget teh cager gering nonton bawa tabajeng sare kan itu kan rugi Pak ya. Nah, orang berangkat ke pengajian saking kungantukna Pak, karena malam pulang pukul 2 tidur hanya 2 jam Pak ya, 2 jam setengah. Ada yang ke pengajian dipaksakeun nyage tunu, itu orang terhormat di hadapan Allah yang Maha Kuasa dibandingkan orang yang nunutan ketika lalajo wayang. Nggak ada nilainya itu Pak, nonton wayang bae nunutan, ngagantungkeun sarung dina panggung kan. Itu saya mengalami dulu nonton wayang Pak ya. Saya dalang nanti pasunaria kan dulu mah di panggung pan aya kaso-kaso Pak ya, gantungkeun si sarung teh Pak langsung nyelegon sarung Pak ya. Tapi nikmat kan gitu, pengalaman kita budak mah banyak gitu Pak ya. Saya jeung Bapak wani ngadu pengalaman Pak. Segana lamun dibukukeun sabaraha jilid eta Pak ya, pengalaman tim meeting lauk bangke gitu kan Ciganitri ka GBA itu ke sawah hungkul di sini Pak ya. Ini yang luar biasanya Pak. Malaikat sama meletakkan sayap-sayapnya, yakni berhenti terbang dan ingin pula mendengarkan ilmu atau karena tunduk menghormat kepada kita itu malaikat Pak. Karena kita merupakan orang-orang yang takdirkan untuk dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Kita terdaftar sekarang, terdaftar dalam barisan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita sekarang tamu. Kita tamu siapa? Tamu Allah. Ini kan rumah Allah. Ini kan rumah Allah. Karena ini merupakan rumah Allah, Allah kan punya aturan. Perempuan yang lagi menstruasi wayahna tongka masjid. Kan gitu Pak ya. Di masjid jangan mengumumkan barang yang hilang. Di masjid ulah nagih. Itu ada beberapa aturan. Hormatilah aturan zat yang punya rumah
Siapa? Allah yang punya rumah ini. Dan kita sekarang merupakan tamu Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, karena kita sedekat dengan Allah, ketika pengajian belum beres, jangan beranjak, balalubar kalaluar. Jangan dulu gitu Pak ya. Karena ridho dengan apa yang dicarinya, gitu kan? Saya berkata, kata Jir, sebenarnya saya, ya, ini lanjutannya, sebenarnya saya sudah tergerak dalam hatiku akan mengusap di atas 2 sepatu hub itu sehabis buang air besar atau kecil. Jir kata, bagaimana hukumnya? Saya sudah memakai 2 sarung kaki hub, gitu kan, menutupi kedua mata kaki. Saya udah buang air besar, buang kecil. Apakah boleh nggak itu masih diusap? Atau wajib dibuka dan dibasuh kaki saya? Lalu kata Jir, engkau adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW, maka dari itu saya datang ini untuk menanyakannya kepadamu. Apakah engkau pernah mendengar beliau SAW menyebutkan persoalan mengusap sepatu hub itu daripadanya? Sofwan menjawab, iya pernah. Iya pernah. Rasulullah SAW menyuruh kita semua, jikalau kita sedang dalam bepergian, supaya kita jangan melepaskan sepatu hub kita selama 3 hari dengan malamnya, atau 3 malam 3 hari, kecuali jikalau kita terkena janabah. Kalau janabah kan wajib mandi junub. Kira-kira kok mandi junub pakai sepatu? Kurang elok pan mandi junub pakai sepatu. Nya dibuka sepatuna gitu kan. Kalau berwudu pakai usap bagian atasnya gitu. Tetapi kalau hanya karena membuang air besar atau kecil, atau karena sehabis tidur, tidak perlu dilepaskan. Nah, ini fikihnya di sini, Pak. Jadi kalau bapak dan ibu bepergian atau tidak bepergian, Pak ya, itu bagi yang bepergian diberikan rukhsah tidak membuka khuf selama 3 hari 3 malam. Kita touring, Pak ya, touring karena motor misalnya. Saya rencana touring hari Minggu besok tanggal 20, touring ke Wanayasa, Pak ya. Rencana berangkat sekitar pukul 7 gitu kan. Rencananya begitu. Nah, ternyata malam Kamis kemarin saya diingatkan oleh jamaah yang di Ujung Berung, Pak Ustadz mengingatkan nanti hari Ahad ada pengajian di Kampus. Nya cinta dibatalkan tertulus itu kan. Tertulusnya karena touringnya gitu kan. Mending ke Ujung Berung itu karena motor gitu kan. Nah, kita touring Pak, pakai sepatu hub Pak ya. Nah, kemudian tiba waktu sholat, perlukah kita mencari masjid? Ya kalau mau silakan, tidak pun tidak mengapa. Karena Nabi menyabdakan ini bumi tanah merupakan masjid bagi siapa orang yang berbagi kita diantaranya. Barang siapa yang datang waktu sholat kepadanya, maka tanah tersebut jadikan tempat untuk sujud, untuk sholat, dan jadikan tanah untuk bersuci, kata Nabi, dengan cara bertayamum. Senang hoyong wudu dan hoyong kehampangan, silahkan. Bukakah sepatu, tidak perlu usap saja bagian atasnya. Kata siapa? Kata hadis ini, bukan kata saya. Islam itu mudah Pak, tidak merepotkan Pak ya. Kenapa orang jadi repot? Karena mereka mengada-ngada yang tidak Nabi contohkan. Orang wafat, kata Nabi bagaimana? Mandikan, kapani, sholatkan, anturkan, kuburkan, doakan, beres. Orang sampai kangenyuk ngahutang untuk hajatan hari yang ini gitu kan. Jadi repot ke Kang betul Pak ya. Sampai ada orang yang menjual pansa, menjual senia demi melaksanakan kegiatan yang memang tidak pernah Nabi contohkan kan gitu Pak ya. Islam itu mudah untuk kita amalkan. Aduh, ini aku lagi saum tapi harus berangkat ke luar kota. Buka saja nanti di perjalanan. Kenapa repot? Aku ini wajib sholat tapi nggak mampu berdiri. Duduk saja sholatnya. Nggak mampu duduk, berbaring saja. Tidak mampu, orang sholatan ke orang. Beres kan gitu Pak. Nggak ada satupun yang sulit, tidak ada Pak. Yang sulit hanya kita yang mempersulitnya. Saya berkata lagi, kata Jir ya,
apakah engkau pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan persoalan cinta? Ayat cinta di sini, Pak. Apa arti cinta? Pak Jen, apa arti cinta? Apa arti cinta? Cinta itu singkatan dari cerita indah tentang kita. Wah, mantap. Nyasok ke bapak tinggal di atas cinta. Cerita indah tentang kita. Anak lahir dari cinta. Tanpa cinta dunia ini hancur. Itu kata Rasul kan gitu, Pak. Dengan mahabbah akan terwujudnya kebinekaan, akan terwujudnya toleransi, akan terwujudnya saling menghargai. Apakah engkau pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan persoalan cinta? Dia menjawab, iya pernah. Ya pernah. Pada suatu ketika, kata siapa teh? Kata Sofwan ya. Pada suatu ketika kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bepergian. Dikala kita berada di sisinya itu, tiba-tiba ada seorang Arab gunung memanggil beliau itu dengan suara yang keras sekali. Datu sopan ada orang kampung tuh, "Hai Muhammad." Sampai gitu kan ucapan nanti. "Hai Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan suara yang keras, suaranya itu pula. "Mari kemari." Tuh nggak pakai hei kan enggak ya? Ya mari kemari. Saya berkata pada orang Arab tadi, "Celaka engkau ini, perlahankanlah suaramu, sebab engkau ini benar-benar ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku dilarang semacam ini, yakni bersuara keras-keras di hadapannya." Orang Arab itu berkata, "Demi Allah, saya tidak akan memperlahankan suaraku." Kenapa ini orang Arab sampai dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan memperlahankan suaraku"? Kemudian ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang mencintai sesuatu golongan, tetapi ia tidak dapat menyamai mereka dalam hal amal perbuatannya serta cara mencari kesempurnaan kehidupan dunia dan akhiratnya. Nabi SAW menjawab, seorang itu dapat menyertai orang yang dicintai olehnya besok pada hari kiamat. Tos sakitu heula, Pak. Ya. Nah, orang Arab gunung yang tadi memang dia begitu karakternya. Ya. Kalau orang Sunda kan bicaranya lentong, lemah lembut, berhadapan dengan orang Batak. Itu kan tidak akan sajalur gitu kan. Kalau orang Batak itu kan dia memang begitu karakternya, Pak, bukan kasar, memang begitu kan intonasinya. Orang Arab memang bukan bager pisan, memang begitu intonasinya gitu kan. Orang Arab gunung pun memang dia tidak bisa suaranya kecil gitu kan. Nah, para sahabat cinta kepada Nabi, ini sahabat juga cinta kepada yang lainnya. Nah, maka Nabi memberikan bagaimana ending kehidupan orang yang saling mencintai. Saya cinta kepada Nabi, maka yakin nanti pada hari kiamat akan bersama orang yang aku cintai. Kalau Bapak senang atau cinta kepada artis yang dia merupakan pelaku kemaksiatan, itu hati-hati itu. Ya. Misalnya Bapak dan Ibu sangat gemar kepada salah seorang penyanyi dangdut misalnya Pak. Siapa? Ada enggak? Nah itu Pak ya, saya tidak menyebutkan, tidak malu. Nah, Bapak sangat senang kepada penyanyi dangdut ini dengan gerakan-gerakannya. Ya mending kalau dia nanti pada hari kiamat masuk ke dalam surga, kalau ke neraka berarti bakal bareng dengan Bapak nanti. Maka cintailah orang-orang yang soleh, cintailah salafus solihin, cintailah para nabi, itu merupakan yang maksimalnya. Nah kata Nabi di sini, ini yang seakan blok ini yang dipisahkan. Seseorang itu dapat menyertai orang yang dicintai olehnya besok pada hari kiamat, Pak.
Siapa orang yang kita cintai? Loh, aku senang ini kepada Abu Lahab, berarti nanti Bapak bakal bareng dengan Abu Lahab nanti. Ya. Abu Lahab kan tidak mungkin masuk ke dalam surganya Allah, tidak mungkin. Ya. Dan tentu bagi orang yang beriman tidak akan senang kepada Fir'aun, tidak akan senang kepada Abu Jahal, tidak. Tentu kita akan senang kita akan cinta Allah, cinta Rasul, cinta para sahabat. Kalau itu yang kita miliki, maka yakinlah nanti pada hari kiamat kita akan bersama dengan mereka semuanya. Tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja kepada kita sehingga akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya, yakni sekiranya seorang yang berkendaraan berjalan dan menempuh jarak luasnya itu, maka jarak antara dua ujung pintu tadi adalah sejauh 40 atau 70 tahun. Ayo matong dibahas banyak atau sesak itu Pak, nu inti nama ya. Jadi itu penjelasan di hadis nomor yang keberapa Pak? Nomor 19 Pak ya. Ya. Jadi di hadis yang beberapa hadis yang sudah tadi saya sampaikan dapat diambil sebuah kesimpulan, sebesar apapun dosa seseorang, ketika dia bertobat kepada Allah, pasti tobatnya akan diterima selama pertama matahari belum terbit di sebelah barat, atau yang kedua sebelum nyawanya ada di kerongkongan. Kemudian yang kedua, betapa terhormatnya orang yang menghadiri, orang yang ada di masjid Allah dengan niat untuk mencari ilmu agama, maka kemuliaannya akan didoakan oleh malaikat. Doanya ada dua, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah curahkanlah kepada mereka pengampunanmu dan rahmatmu. Ini malaikat sampaikan doa berulang-ulang sampai bubar pengajian. Oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini kita dapat doa dari malaikat dengan bentuknya doa pengampunan dan rahmat. Bersyukurlah kita kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Masih banyak Pak ya hadis tentang bab yang kedua. Nah ini Pak, wah ini ya masih kena kabur lebaran Pak ya. Sampai ke lebaran ternyata kita baru bisa membaca Riyadhus Shalihin baru bab yang kedua. Itu juga di bulan Ramadan saya belum tahu itu. Nah, tidak libur. Kenapa tidak libur? Berlanjut teras ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, pasti nanti Bapak dan Ibu akan menerima postingan untuk saling memaafkan. Karena kita masuk bulan suci Ramadan, itu kan banyak perkara yang memang diada-adakan di kalangan kita. Perlukah kita saling memaafkan? Ya perlu. Tapi kenapa mesti menjelang Ramadan? Kapanpun silakan kita saling memaafkan, ya. Dan juga di sini saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu apabila tadi yang saya sampaikan terdapat beberapa kalimat yang kurang berkesan dan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Dan saya juga akan memaafkan Bapak dan Ibu yang ngaji sambil nunutan tenanau lah karena saking ngantuknya kan gitu. Ya kita harus saling memaafkan dari sekarang kan. Yang pada akhirnya ya kita tetap serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ibadah yang kita amalkan selama ini akan dijadikan sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.